Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari permintaan. Jadi fungsi permintaan atau permintaan merupakan jika keinginan seseorang untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kemampuan dalam membayar barang atau jasa tersebut. Sehingga permintaan juga dapat disederhanakan sebagai pembelian suatu barang atau jasa terhadap produsen atau penjual. Jadi permintaan adalah suatu keinginan atau kesanggupan seseorang untuk membeli suatu barang dan jasa. Bahasa sederhananya begitu permintaan. Itu yang disebut sebagai permintaan. Kemampuan atau kesediaan seseorang untuk membayar atau mengeluarkan suatu uang untuk mendapatkan barang tersebut. Itu yang dimaksud sebagai permintaan. Dan selanjutnya, sedangkan hukum dari permintaan, ada yang namanya hukum permintaan, di mana hukum permintaan adalah jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta semakin tinggi. Dan sebaliknya, jika harga suatu barang tinggi, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Atau juga yang disebut ketika P itu adalah harga, dia naik, maka Q ataupun Q, yaitu jumlah, dia akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika misalkan P-nya itu turun, atau harganya turun, maka jumlah barang yang diminta atau Q-nya itu akan naik. Itu yang dimaksud sebagai permintaan. Dan begitu sebaliknya. Oleh sebab itu, konsep permintaan kita sering mendengar 3 unsur penting. Yang pertama adalah kuantitas barang atau jasa yang diminta. Jadi orang itu ketika membeli suatu barang atau melakukan permintaan, ada 3 unsur penting. Yang pertama adalah jumlah barang atau kuantitas barang yang diminta oleh produsen dari segi harga, selera konsumen atau barang lain. Yang maksudnya bukan oleh konsumen ya. Yang kedua, keinginan atau kemampuan seorang dalam membeli suatu barang dan jasa. Pertama adalah berapa jumlah barang yang diminta. Yang kedua adalah ketika dia memintanya, apakah dia ingin membelinya atau tidak. Yang ketiga adalah kuantitas keinginan yang dinyatakan satuan waktu atau hari kapan dia misalkan mau membeli barang itu. Itu yang dimaksud sebagai konsep dalam permintaan yang sering kita sebut dengan 3 unsur penting. Ini adalah contoh dari kurva permintaan. Jadi kurva permintaan itu lebih condong dia garisnya atau slope-nya itu adalah ke dalam. Yang P0 itu adalah harga permintaan pertama. Sedangkan X0 itu adalah yang X0 ini adalah jumlah barang pertama. Sedangkan yang ini adalah harga barang pertama. Sedangkan yang ini adalah harga permintaan kedua. Yang ini X1 ya, bukan X0. Adalah jumlah yang diminta dalam permintaan kedua. Begitu juga yang ini. Ini adalah harga ketiga dan ini harga jumlah ketiga. Gambar tersebut dapat digambarkan bahwa permintaan atau perubahan jumlah Q adalah jumlah akibat dari perubahan harga. Jadi perubahan jumlah barang yang diminta itu dipengaruhi lebih besar atau lebih condong dipengaruhi oleh harga. Di mana perubahan harga tersedia dari P0, P1, dan P2. Perubahan jumlah permintaan terlihat dari yang namanya dari jumlah Q1, Q2, Q3, dan Q0, Q2, dan Q0, Q1, dan Q2. Itu salah satu faktornya. Artinya pada saat harga atau P0, harga pertama turun, maka jumlah barang yang diminta atau asumsinya adalah turun, maka jumlah barang yang diminta adalah sekian. Dan begitu seterusnya. Yang kedua, P1 ini.
maka permintaan suatu barang meningkat menjadi P1. P1 itu turun. Berarti kalau turun, berarti jumlah barang yang diminta akan naik. Kenapa naik? Karena hukum permintaannya begitu. Kalau P-nya turun, maka Q naik. Kalau misalkan P-nya turun, maka Q-nya, ketika P-nya naik, maka Q-nya turun. Itu yang dimaksud sebagai hukum dari permintaan itu. Selanjutnya adalah, itulah yang dimaksud sebagai permintaan selalu memiliki hubungan negatif steris paribus. Negatif maksudnya adalah tandanya itu negatif. Maksudnya negatif apa? Berlawanan. Maksudnya berlawanan adalah kalau P naik, maka Q turun. Itu namanya berlawanan. Kalau P-nya turun, maka Q naik. Itu yang dimaksud sebagai berlawanan. Artinya arahnya. Sehingga dalam konsep permintaan, harga memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan jumlah barang atau jasa yang diminta. Sedangkan fungsi permintaan memiliki pengertian bahwa satu variabel akan memiliki pengaruh atau hubungan terhadap variabel lainnya. Artinya, jika berkaitan dengan hukum permintaan, maka hubungan permintaan akan memiliki pengaruh negatif. Yakni jika harga naik, maka permintaan turun. Dan begitu juga sebaliknya. Dalam permintaan, bentuk umum fungsi dari permintaan dapat dituliskan ID sama dengan A min B PT. I itu adalah jumlah, kuantitas, D itu adalah demand, sama dengan A itu adalah konstanta, min itu adalah negatifnya, tanda negatifnya, berlawanan. Kenapa? Karena kalau P naik, maka Q turun. Kalau misalkan P turun, maka Q naik. B itu adalah koefisien, P itu adalah harga, D itu adalah demand. Atau juga dalam bentuk yang sederhana begini. Jadi Q sama dengan A dan B. Q adalah jumlah, kuantitas, A adalah koefisien, minus atau min adalah arahnya, sedangkan D adalah koefisien, P adalah harga. Kalau misalnya bentuknya misalkan notasinya P, berarti P sama dengan A min B I. Itu keterangan P adalah price demand, harga yang diminta, sedangkan Q atau QD quantity demand atau jumlah barang yang diminta. A adalah konstanta, selalu positif, dan B adalah slope, atau juga disebut sebagai gradien, atau juga disebut sebagai penyerang, atau juga disebut sebagai koefisien dari P atau dari PD yang selalu memiliki nilai negatif dalam fungsi permintaan. Grafik dalam fungsi permintaan itu ada 3. Yang pertama adalah slope negatif. Nah, slope negatif ini. Kenapa? Kalau P7, maka Q-nya misalkan 5. Kalau dia misalkan P-nya 5, jumlah barang yang diminta, dia akan naik menjadi 7 misalnya. Artinya hubungannya nih negatif. Hukum permintaan. Kalau ini bagaimana? Kalau ini kan yang berubah ini adalah jumlahnya. Yang jumlahnya yang ini, sedangkan harganya tidak. Harga yang sini tidak. Jadi perubahan jumlah itu atau juga yang disebut sebagai slope tak berhingga, perubahan jumlah tidak mempengaruhi terhadap harga ini. Berapapun jumlah barang yang diminta, misalkan 10. Harganya tetap misalkan 5. Jumlah barang yang diminta misalkan 5, ya harganya tetap 5. Jumlah barang yang diminta misalkan 2, harganya tetap 5. Kalau yang diminta misalkan 100, yang harganya tetap 5. Ini yang dimaksud dari slope tak berhingga. Sedangkan slope 0 adalah perubahannya itu di harga. Yang di sini di harganya ini.
naik ataupun turun. Jadi kurva permintaan itu adalah ya ini. Kalau misalkan yang ini kan yang berubah adalah harganya, sedangkan jumlahnya dia tetap. Artinya apa? Perubahan harga tidak mempengaruhi terhadap jumlah barang yang diminta. Berapapun harga suatu barang itu yang diminta tetap 10 misalkan. Dia misalkan harganya 2, yang diminta 10. Harganya 5, tetap ini minta 10. Itu yang dimaksud sebagai slop nol. Ini. Slop negatif merupakan kurva permintaan yang memiliki hubungan negatif, artinya hubungan negatif terbalik antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang diminta sesuai dengan hukum dari permintaan. Artinya jika harga turun maka jumlah barang yang diminta akan naik. Dan sebaliknya jika harga naik maka jumlah barang yang diminta akan turun. Ceteris paribus. Faktor lainnya itu adalah tetap. Faktor lain yang tetap itu maksudnya apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap permintaan. Sedangkan slop tak berhingga pada gambar atau kurva kedua ini, bahwa seberapa besar pun jumlah barang yang diminta, ini harganya tetap di sini dia. Baik itu naik ataupun turun ya jumlah harganya itu ya tetap 5 misalkan, ya tetap 5. Itu yang dimaksud sebagai slop tak berhingga. Apabila sedikit saja harga turun maka harga suatu barang itu akan turun. Ini maksudnya bukan yang bukan. Tapi dalam kondisi tertentu bisa juga, maksudnya dalam kondisi tertentu, artinya tidak menggunakan asumsi garis baris. Barang yang kita tidak terhingga. Apabila sedikit saja harga turun, maka barang itu akan turun maksudnya. Sedangkan pada kasus yang nomor 3 ini, slop 0, menerangkan bahwa turun naiknya harga tersebut tidak memberikan dampak terhadap jumlah barang yang diminta. Karena yang berubah di sini harga, baik itu naik ataupun turun, dia tidak mempengaruhi terhadap jumlah barang yang diminta. Ini karena faktor biasanya adalah faktor kebutuhan yang tidak begitu mendesak. Seperti misalkan dalam beberapa buku yaitu adalah micin atau garam yang digunakan oleh rumah tangga. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada banyak. Ada Q D sama dengan fungsi dari P. P itu apa? P itu adalah price atau harga, Y itu adalah pendapatan, PS itu adalah apa? PS itu adalah harga barang substitusi. PS itu adalah harga substitusi, harga barang substitusi atau harga barang pengganti, sedangkan PC itu adalah harga barang komplementer atau pelengkap. Sedangkan A itu adalah biaya iklan, sedangkan T itu adalah selera konsumen. Itu salah satu variabel yang mempengaruhi terhadap permintaan konsumen. Tapi selain itu ada juga beberapa teori yang mengatakan bahwa permintaan itu tidak hanya sekedar dipengaruhi oleh faktor itu, tapi banyak faktor, yaitu akan barang itu, harga, pendapatan per kapita juga bisa. Ketika pendapatan kita meningkat, maka jumlah barang yang kita juga akan meningkat. Jika pendapatan kita turun, maka jumlah barang yang kita akan turun terhadap suatu barang dan jasa. Selera orang kalau misalnya harganya mahal, kalau udah seleranya ya begitu ya satu. Berapapun harganya turun kalau misalkan tidak selera ya tidak Yang selanjutnya adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk, kalau kita dalam 1 bulan itu bisa menjual 10 kilo beras karena faktor 10 orang, kalau dia menjadi 20 orang, dia akan bertambah jumlah barang yang diminta, yaitu 20 kilo. Itu. Yang selanjutnya program masa depan. Itu biasanya ekspektasinya, spekulasi. Kenapa orang beli emas misalkan investasi? Kenapa investasi? Karena keinginan atau perkiraan di masa depan emas itu tidak turun tapi naik. Kenapa orang beli barang antik misalkan karena faktor masa mendatang. Yang kedua yang selanjutnya adalah distribusi pendapatan. Bersama dengan pendapatan per kapita.
Yang selanjutnya adalah promosi. Promosi itu bisa juga mempengaruhi terhadap nilai. Kalau barang dan jasa yang tidak dipromosikan, orang tidak akan mengetahui barang dan jasa tersebut sehingga orang tidak mampu, tidak mau membelinya. Kenapa? Karena tidak tahu kualitas dan kuantitas barang tersebut. Contoh, di sebuah mall di Kota Pontianak pada hari Senin, harga makanan siap saji nasi goreng adalah sebesar 500 dengan jumlah 10 piring atau dengan jumlah yang diminta 10 piring. Ketika harganya nasi goreng itu 500, jumlah barang yang diminta itu adalah 10 piring. Ketika hari Selasa, nasi goreng itu naik jadi 600, kan naik 100. Permintaan atau orang memintanya jadi turun. Turunnya berapa? Jadi 8 piring. Dari 10 menjadi 8. Jika dituliskan dalam fungsi permintaan, sebagai penyelesaian. Diketahui P1 atau harga transaksi pertama adalah 500.000. Sedangkan harga transaksi kedua adalah 600.000. Ki pertama ketika harganya 500, jumlah barang yang diminta adalah 10. Ketika harga 600, jumlah barang yang diminta adalah 8. Atau jumlah barang yang diminta adalah 8. Ini adalah rumus fungsi dari permintaan, di mana P min P1 dibagi P2 dikurang P1. Sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Keterangan di mana P1 adalah harga awal. P2 adalah harga akhir. Jadi ada dua transaksi di situ. P1 dan P2. P1 adalah jumlah awal. Ketika harga awal sekian, berarti jumlah barang yang diminta awal adalah sekian. Q2 adalah jumlah akhir. Atau ketika harga akhirnya 6, jumlah yang diminta adalah sekian. Itu maksudnya. Penyelesaian diketahui bahwa P1-nya adalah 500.000. P2-nya adalah 600.000. Q1-nya adalah 10, Q2-nya adalah 8. Sehingga ketika dimasukkan dalam rumus tersebut adalah P min 500, min 500 dapatnya dari mana yang ini? Dapatnya dari ini sesuai dengan rumus yang P1 ini. Yang kedua P2. P2-nya mana? P2-nya adalah ini. P2-nya adalah 600. Yang selanjutnya dikurang min P1. P1-nya adalah 500, jadi 500. Yang selanjutnya Q. Berarti turunkan Q. Min kita turunkan. Habis itu Q1-nya berapa? Q1-nya adalah 10. Jadi kita turunkan jadi 10. Dan selanjutnya adalah Q2. Q2 adalah 8. Jadi turunkan. Setelah itu min. Di sini min Q1. Q1-nya adalah 10. Jadi selanjutnya adalah perkalian silang. Jadi kalau misalnya bentuk notasinya nanti bentuk notasinya ada dua. Ada PD, ada ID. Mana yang paling betul? Dua-duanya sama-sama betul. Tergantung dari kita mau bentuknya notasi fungsi permintaan PD atau ID. Kalau misalnya kita mau bentuk dalam fungsi yang namanya ID, berarti kan 100 dikali Q dikurang dikali 110. Ya, seperti ini. Kalau misalnya kita bentuknya dalam bentuk PD, berarti min 2 kali P, min kali 500. Seperti ini. Jadi 100 selanjutnya adalah bagaimana? Yang ini. Selanjutnya adalah 100.000 dikali Q sama dengan 100. Plus, di sini plus yang tidak ada tandanya adalah plus. Berarti plus dikali min sama dengan min. Selanjutnya adalah 100 dikali 10 sama dengan 1 juta. Sama dengan min 2 kali P sama dengan min 2P. Dapatnya dari mana? Dari ini. Dikali sama ini. Selanjutnya plus. Kenapa plus? Karena min kali min sama dengan plus. 2 kali 500. Selanjutnya adalah
100 Ki 100.000 Ki sama dengan yang ini kita pindah ruas dulu. Berarti min 2P plus 1 juta plus 1 juta. 1 jutanya dapat dari mana? Dari ini. Min 1 juta kita pindah ruas jadi plus. Jadi plus 1 juta ditambah 1 juta. Jadi 100 Ki sama dengan yang ini kita turunkan. Yang ini juga kita turunkan. Plus 2 juta. 2 jutanya dari mana? Dari 1 juta ditambah 1 juta. Sehingga kita bagikan dulu. Berarti yang ini kita bagikan. Jadi min 2P dibagi 100. 100 dapatnya dari mana? Dari ini. Sehingga Q-nya adalah min 0,0002P. P-nya dari mana? Dari sini. Min-nya dari mana? Dari min bagi plus sama dengan min. Jadi itu Q-nya. Atau yang dimaksud sebagai koefisiennya. Jadi koefisiennya yang ini. Yang Q sama dengan 2 juta. 2 jutanya dapat dari mana? Dari ini. Dibagi 100. 100.000. 100.000 dapatnya dari mana? Dari ini. Sehingga Q sama dengan 20. Jadi fungsi permintaannya adalah ID sama dengan 20 min 0,0002P. Jadi itu adalah fungsi dari permintaannya. Jadi fungsi dari permintaannya adalah ID sama dengan 20 min 0,002P. Jadi itu adalah fungsi dari permintaan. Yang selanjutnya, jika fungsi permintaan tersebut diganti menjadi bentuk notasi PT, maka ID ini adalah bentuk fungsi dari permintaan awal setelah kita bentuk fungsi permintaan ID. Kalau kita bentuk lagi menjadi fungsi permintaan dalam notasi PD, apakah bisa? Ya bisa. Hasilnya apakah sama? Sama. Saya contoh. ID sama dengan 20 min 0,0002P. Itu adalah fungsi dari permintaan. Ketika kita rubah, maka kita pindah dalam metode itu, maka kita harus pindah ruas. Yaitu P-nya ini, kita pindah ruas. Nilai dari koefisien dan P-nya kita pindah ruas. Pindah ruas kemana? Ke sini. Jadi, awalnya kan min 0,0002P kan. Kita pindah ruas, dia jadi plus. Setelah jadi plus, maka sama dengan yang 20 kita turunkan. Min Q atau min QD. Berarti kenapa min? Karena ini pindah ruas. Ketika sudah dipindah ruas, awalnya plus jadi min. Yaitu P sama dengan 20 dibagi 0,00002. Sehingga P sama dengan 1 juta. P-nya adalah 1 juta. Selanjutnya tinggal yang min, yang ini. Yang min ID. Maka kalau misalkan diganti atau dibagi sama dengan adalah ini berarti min 1 atau min 1 QD. Sama ya, min 1 Q atau min QD dibagi 0,0002. Jadi kalau misalkan dia tidak ada angkanya dalam bentuk Q atau P, berarti dia nilainya adalah 1. Kalau di bawah 1, dia ditulis seperti ini. Seperti ini dia. Seperti yang ini. Kalau misalkan dia di atas 1, ditulis seperti yang ini. Atau yang mana yang hasilnya yang ini. Yang ini. Jadi ditulis. Berarti hasilnya adalah
Hasilnya adalah min 50.000 Ki. Itu adalah hasilnya. Hasilnya adalah itu. Selanjutnya adalah tinggal persamaan PD. Yang PD ya. Awalnya kan PD bentuknya begini. Setelah kita bentuk dalam notasi PD, maka hasilnya adalah PD sama dengan 1000. Ini konstantanya min 50.000. 1 juta maksudnya, ini 1 juta min 50.000 I. Jadi kalau misalnya bentuk notasi PD, ini hasil fungsi dari permintaannya. Kalau dalam bentuk ide, hasil permintaan atau fungsi dari permintaannya ada bentuk gitu. Kalau misalnya nanti ada perubahan harga, bagaimana tentang ini? Pakai dua-duanya atau salah satunya untuk memastikan bahwa benar hitungan fungsi permintaan ketika di awal menggunakan ide, maka dipastikan apakah betul juga ketika misalkan kalian bentuk dalam bentuk PD. Artinya dalam bentuk ide, bentuk dulu dalam, kalau ingin memastikan kalau misalnya sudah pasti bahwa itu betul ya tidak masalah, satu fungsi permintaan saja. Karena sama, hasilnya akan sama nanti. Untuk memastikan bahwa itu nanti tidak terjadi kesalahan, lebih baik ketika sudah di awal dibentuk dalam bentuk ide, bentuk saja coba PD. Ketika nanti sudah dibentuk dalam PD, dibentuk lagi dalam bentuk ide. Bagaimana caranya? Sama, berarti kalau misalnya ini berarti kan awalnya adalah berarti kan tinggal PD sama dengan 1 juta min 50.000 I. Selanjutnya berarti kan tinggal pindah min 50.000 sama dengan 1 juta, sama dengan modelnya seperti apa? Modelnya adalah sama seperti ini. Modelnya adalah sama. Modelnya sama dengan yang ini. Sama dengan yang ini. Modelnya sama dengan model yang ini. Yang ini sama. Caranya sama. Hasilnya apa sama? Ya sama. Pembuktian misalkan yang ini. Penyelesaian misalkan ini. Pembuktian tadi kalau itu dalam bentuk notasi PD. Yaitu min 2P. Min 2P dapatnya dari mana? Silakan cek tadi tentang rumus yang ini. Setelah itu min 2P sama dengan min 2P plus, kenapa plus? Min kali min adalah plus 1 juta 2 dikali 500 sama dengan 100 kali Q sama dengan 100 I. Plus kali min sama dengan min 1 juta dapatnya dari mana? Dari 100.000 dikali 10. Selanjutnya adalah min 2P sama dengan yang ini kita turunkan dulu. Jadi bentuknya begini. Setelah itu baru min 1 juta. 1 juta dapatnya dari mana? Dari ini. Dari plus 1 juta pindah ruas jadi min 1 juta. Sehingga min 2P yang ini sama dengan 100.000 Ki min ke 2 juta. 2 juta dapatnya dari mana? Min tambah min sama dengan min. Berarti 1 juta tambah 1 juta berarti 2 juta. Atau min 1 juta ditambah min 1 juta sama dengan min 2 juta. Sehingga P sama dengan 100.000 Pi dari mana? Dari ini. Dibagi min 2, min 2-nya dapatnya dari mana? Dari P sama dengan min 50 Ki. Jadi 100.000 dibagi 2 sama dengan 50 Ki atau min 50 Ki. Q-nya dapatnya dari mana? Q-nya dapatnya dari sini. Terus selanjutnya kan tinggal yang ini kita bagikan. Berarti min 2.000, 2 juta dibagi min 2 juta sama dengan plus 1 juta.
Artinya bahwa sama saja menggunakan model pendekatan yang awal ataupun pendekatan yang terakhir. Ini yang terakhir, pendekatan yang awal. Ketika ini mau dibentuk dalam bentuk kide juga bisa, sama saja. Yang ini hasilnya yang ini ya, maksudnya yang ini. Yang ini dia hasilnya adalah ketika lanjutan dari yang ini. Ini hasilnya. Hasilnya begitu. Sehingga bentuk kurvanya bagaimana? Bentuk kurvanya begitu. Bentuk kurvanya adalah ketika harga 600, jumlah barang yang kita adalah 8. Ketika harganya 98 apa 500, jumlah barang yang kita naik. Kenapa naik? Permintaan tadi yaitu 10. Jadi kalau misalnya kurva permintaannya bagaimana? Ini bergeser ya. Gradiennya bagaimana? Gradiennya itu adalah jadi bentuknya begini. Maaf, bukan begini ya, tapi lurus dan maksudnya begini. Jadi lurus di pojoknya ini. Ini yang dimaksud sebagai kurva dalam permintaan. Rumusnya atau fungsi dalam permintaannya adalah QD sama dengan 20 min 0,0002 P. Atau kalau misalnya bentuk PD-nya berapa? Bentuk PD-nya adalah PD sama dengan 1 juta min 50.000 I. Kenapa harus I? Karena di sini P. Kalau misalnya di sini Q berarti di sini adalah P. Begitu ya rumusnya. Di semua mal di Kota Pontianak pada Senin harga makanan siap saji nasi goreng sebesar 500.000, yaitu yang ini ya. Jumlah barang ini adalah, jadi ketika harga pada hari Selasa nasi goreng itu naik dari 60, jumlah barang yang kita turunnya berapa menjadi 8 piring. Syarat mencari titik potong sumbu, artinya untuk cari potong sumbu Q dan P, di mana yang kita gunakan adalah QD sama dengan 20 min 0,0002 P. Kalau misalnya kita pakai apa yang bentuknya PD bagaimana? Sama saja notasi PD. Maka ketika yang dicari adalah Q, titik potong sumbu Q, maka syaratnya P sama dengan 0. Ini rumus mencari titik potong sumbu Q dan P dari mana? Dari rumus fungsi dari permintaan. Ini adalah rumus dari fungsi permintaan. Yaitu QD sama dengan 20 min 0,00002 kali 0. Nolnya dapatnya dari mana? Ya ini syaratnya. P sama dengan 0 ketika yang dicari adalah Q. Sehingga Q-nya adalah 20. Karena ini adalah hasilnya 0, maka tinggal ini yang kita turunkan. Jadi Q-nya adalah 0. Jadi bentuknya di sini 0, di sini. Jadi nariknya Q itu untuk agar ketemu antara sumbu horizontal adalah tariknya nanti di 20. Berarti nanti tembus ke sini dan tembus juga ke sini, nyambung ke sini. Yang kedua bagaimana? Yang kedua mencari titik potong sumbu P, yang tadi kan Q-nya. Kalau yang tadi kan Q-nya, yang ini ya. Sekarang tinggal cari yang PP ini kita titikkan nanti di mana, berhentikan di mana. Berarti syaratnya adalah Q sama dengan 0. Kalau yang dicari adalah P. Kalau yang dicari adalah Q, maka P-nya sama dengan 0. Rumus fungsi dari permintaannya ini sama. Berarti 0. Berarti Q-nya adalah sama dengan 0. Berarti ini. Berarti 0 sama dengan 20 min 0,00002 P. Sehingga selanjutnya kita pindah ruas yang ini. Yang awannya min, kita pindah ruas jadi plus. Sehingga 0,00002 P sama dengan 20. Selanjutnya adalah P sama dengan 20 dibagi 0,0002. Sehingga P-nya adalah 1 juta. Berarti kita tariknya nanti dari 1 juta sumbu vertikalnya atau sumbu P-nya. Kalau yang Q-nya kita tarik dari 20, yang P-nya kita tarik dari 1 juta. Asumsinya ini 1 juta. Jadi nanti ketemunya di sini.
Bagaimana? Ya ini 20, yang ini adalah 20-nya, sedangkan yang ini adalah 1 jutanya. 1 jutanya dapat dari mana? Dari ini. Yang ini dapatnya dari mana? Dari syarat untuk cari titik potong sumbu Q. Maka garis fungsi garis atau grafik permintaannya begini. Ini yang dimaksud sebagai gradiennya. Jadi fungsi permintaannya adalah ID sama dengan 20 min 0,00002 P gitu. Itu tadi tentang apa? Kalau ini kan sama saja. Kalau misalkan dalam perkalian bilang, ini contohnya sama saja. Contoh misalkan fungsi permintaannya misalkan gitu. Berapa banyak sepatu misalnya diminta jika harga sepatu tersebut misalkan mengalami permintaan. Nanti ini kita akan bahas selanjutnya. Misalkan ini adalah fungsi permintaannya. Fungsi permintaannya sudah ketemu. Fungsi permintaannya sudah ketemu. Misalkan QD sama dengan 0 min 0,00025P atau misalnya QD sama dengan 65 min 0,00025P. Nah, seperti itu sama saja. Berapa banyak sepatu yang harus diminta jika harga per sepatu tersebut sebesar 1.500.000? Jika P 1.500.000, berapa Q-nya misalkan? Q-nya adalah kita masukkan ke rumus ini, berarti P-nya kita tinggal kalikan di sini. Berarti misalkan tinggal kita kalikan min 0,00025 kali 1.500.000 plus 65. Jadi sehingga hasilnya adalah min 37,5 plus 65 ditambah sehingga hasilnya adalah 27,5. Jadi Q-nya adalah 27,5. Kalau harganya 1.500.000, jumlah barang yang minta adalah 27,5. Artinya sehingga dari perhitungan di atas, jika harga sepatu mengalami peningkatan harga sebesar 1.500.000, maka jumlah barang yang atau jumlah sepatu yang diminta adalah sebanyak 27,5 unit. Maksudnya begitu. Jadi fungsinya begini. Buatlah grafik dari tabel di atas tersebut. Sama saja. Kalau misalkan ini dicari Q, maka sarannya P sama dengan 0. Kalau berapa? Yaitu 65. Berarti tarikannya dari Q-nya di sini adalah 65, yaitu 0,05 atau 65, bukan 0,5 tapi berapa? 5. Kalau misalkan yang dicari adalah P-nya, berarti P-nya adalah berapa? Q-nya sama dengan 0, yaitu hasilnya adalah 2.600.000. Berarti 2.600.000 ya ini. Contoh, jika fungsi permintaan jagung di Kota Pontianak adalah bentuknya adalah ini, ID sama dengan 100 min 10P. Artinya jika harga beras 0, permintaan beras bukan tidak terhingga melainkan hanya 100 ton. Kenapa 100 ton? Kalau harganya 0 kan tinggal 10 ini kita kalikan 0 sama dengan 0. Berarti jumlah barang yang diminta adalah 100. Artinya kalau harganya 0 berarti kan cuma dikasih. Berarti yang diminta maksimal itu adalah 100. Yang diminta adalah 100. Tetapi permintaan jagung akan mencapai 0 apabila harga jagung mencapai 10.000 atau lebih. Lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Ini. Kalau harganya 0, maka jumlah barang yang diminta adalah 100 ton. Ketika harganya 2, jumlah barang yang diminta turun dia menjadi 8. Ketika harganya 4, jumlah barang yang diminta adalah 60 ton, semakin turun.
ketika harganya 10, jumlah barang yang diminta adalah 0, berarti tidak ada transaksi, tidak ada permintaan. Maksimalnya berapa? Maksimalnya adalah di bawah 10, bisa 9, 8, 6, 4, 2, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita bentuk grafiknya adalah seperti ini. Kalau harganya 10, jumlah barang yang diminta adalah 0. Kalau jumlah barang yang diminta adalah 100, berapa harganya? Yaitu 0. Artinya kalau harganya 8, jumlah barang yang diminta adalah 20. Kalau harganya adalah 6, jumlah barang yang diminta adalah 40. Kalau harganya adalah 4, jumlah barang yang diminta adalah 60. Kalau harganya adalah 2, semakin turun, jumlah barang yang diminta akan semakin banyak. Kalau harganya 0, maka jumlah maksimal yang diminta itu adalah 100. Menentukan titik potong sumbu. Ya, kalau titik potong sumbu, kalau yang dicari adalah P, yang dicari adalah Q, maka syaratnya P sama dengan 0. Kalau yang dicari adalah P, maka syarat Q sama dengan 0. Berarti begini, ini caranya, yaitu 0. Kalau yang dicari adalah P, karena bentuknya adalah QD, maka yang dicari adalah, ini bentuk notasinya adalah, ini bukan PD ya, atau bukan QD, tapi PD. Kenapa PD? Karena di sini Q, seharusnya di sini adalah PD, bukan QD. Jadi di sini PD. PD, P-nya sama dengan 0, berarti sama dengan min 2Q plus 150. Sehingga kita pindah ruas, berarti pindah ruas, jadi karena min kita pindah ruas. Selanjutnya adalah 150 kita turunkan, sehingga Q sama dengan 150 bagi 2. Berarti Q-nya adalah 75. Jadi 75-nya di sini. Yaitu 75-nya. Kita tarik 7 dari 75. Sedangkan yang misalkan yang ini maksudnya. Ini P-nya, PD-nya. Bukan QD tapi PD. Mencari titik potong sumbu P dengan syarat Q sama dengan 0. Kalau yang dicari adalah P, maka syaratnya Q sama dengan 0. Berarti ini adalah fungsi dari permintaannya. Sehingga karena Q-nya sama dengan 0, berarti Q-nya ini adalah 0. Berarti P sama dengan min 2 kali 0 plus 150. Sehingga P sama dengan 0. Kenapa 0? Karena min 2 kali 0 sama dengan 0. Berarti plus 150. Sehingga P sama dengan 150. Jadi titik potong P harga paling maksimal itu adalah 100. Itu 150 ya. Kalau harganya 100, berapa jumlah barang yang minta? 0. Kalau misalkan jumlah barang harganya 0, berapa jumlah barang yang minta? Yaitu 75. Itu maksudnya. Jadi soal misalkan jika harga baju sebesar 200, jika harga baju sebesar 200 ribu rupiah jumlah baju yang dibeli, berarti ini adalah P. Jumlah baju yang dibeli adalah 20 buah, berarti ini adalah Q. Jika harga baju naik sebesar 50, P kedua, ini P2, yang ini adalah P1. Rupiah, jumlah baju yang dibeli adalah 5, berarti ini Q2, sedangkan yang ini adalah Q1. Pertanyaannya, carilah atau hitunglah fungsi permintaan dengan dua bentuk fungsi atau dalam bentuk notasi PD dan QD. Tentukanlah titik potong sumbu P dan sumbu Q. Yang selanjutnya adalah grafik. Buatlah grafik permintaan. Itu saja mungkin pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.